Melanjutkan video sebelumnya mengenai keutamaan orang-orang yang mati dalam peperangan sebagai syuhada, yakni mati syahid. Bagaimana tidak takut berperang ya? Namanya kalau mati itu kita tentunya langsung memasuki yang namanya alam kubur. Nah, siapa yang tidak takut dengan azab kubur? Nah, jangan khawatir, karena untuk orang yang mati syahid dalam perperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan mereka akan terbebas dari azab kubur. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Rasyid bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu an rajulin min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anna rajulan qala ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma balul mu'minina yuftatuna fi quburihim illa syahidu qala kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitnatun, rawahun Nasa'i. Dari Sayyidina Rasyid bin Sa'ad, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, mengapa orang-orang mukmin mendapatkan ujian dalam kubur-kubur mereka kecuali para syuhada, yakni orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka tidak mendapatkan ujian di dalam kuburnya. Beliau bersabda, cukuplah kilatan sayatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nah, belum lagi dalam riwayat yang lain ada yang lebih dahsyat lagi keutamaan orang yang mati syahid dalam peperangan. Bismillahirrahmanirrahim, wa ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama usiba ikhwanukum ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayri khudrin taridu anharul jannati ta'kulu min timariha wa ta'wi ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi zillil arshi falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim qalu man yuballighu ikhwanana anna ahya'un fil jannati nurzaqu li'alla yazhadu fil jihadi wala yankalu 'anil harbi. Faqala Allah Ta'ala ana uballighuhum 'ankum. Fa'anzalallahu 'azza wa jalla wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Surah Ali Imran ayat 169. Rawahu Abu Daud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika saudara-saudara kalian mati syahid dalam perperangan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh mereka di perut-perut burung hijau, yang mana burung tersebut minum dari sungai-sungai surga dan makan dari buah-buahan surga. Mereka kembali ke sarang-sarangnya yang terbuat dari emas, dan sarang tersebut berada di bawah naungan arsy. Nah, ketika mereka mendapatkan kelezatan minuman dan makanan dari surga tersebut, lalu mereka kembali ke tempatnya yang baik, mereka berkata, aduhai, alangkah sekiranya saudara-saudara kita mengetahui apa yang diperbuat Allah terhadap kita, supaya mereka tidak zuhud terhadap jihad dan tidak takut dalam perperangan. Maka mendengar hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah yang akan menyampaikan kepada mereka tentang kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengenai mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran ayat 169 yang mafhumnya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Surah Ali Imran ayat 169. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Hakim. Ia berkata hadis ini sahihul isnad. Nah, bagaimana ya mereka bisa diazab di dalam kubur, sedangkan ruh-ruh mereka, orang yang mati syahid dalam perperangan, tidak dikembalikan ke dalam kuburnya, tapi justru Allah letakkan arwah ruh-ruh mereka di dalam burung hijau, yang mana burung itu tinggal di bawah arsy Allah, dan mereka juga dapat jalan-jalan ke surga serta makan dan minum di sana. Nah, berarti orang yang mati syahid hakikatnya tidaklah mati, karena arwah ruh-ruh mereka Allah letakkan di dalam burung. Artinya mereka bisa hidup kembali di dalam burung, ya bisa dikatakan mereka berubah jadi burung.
dan bahkan mereka bisa hidup bebas jalan-jalan ke surga sampai kelak hari pembangkitan. Lebih dahsyatnya lagi, mereka tinggal di bawah arasy-Nya Allah. Tentunya hal ini keutamaan dan derajat yang sangat tinggi sekali, Masya Allah. Kemudian bagaimana kita tidak takut menghadapi peperangan, sedangkan kita belum siap menghadapi kematian? Ya, karena kita bukanlah seorang ulama atau waliullah, juga bukan seorang penghafal Al-Quran. Namun kita juga berkeinginan kelak bisa mensyafaati orang tua kita tercinta, kakek nenek kita, saudara-saudari kita, semua keluarga kita. Nah, justru itulah dengan kita ikut berperang mati sebagai syuhada, kelak kita bisa mensyafaati 70 orang dari ahli keluarga kita. 70 orang, bayangkan ya, sedangkan seorang penghafal Al-Quran saja nih, hanya 7 orang bisa mensyafaati dari ahli keluarganya. Padahal ya, sebagaimana yang kita ketahui, begitu susah dan sulitnya mujahadah menghafal Al-Quran, apalagi menjaganya. Itu saja hanya Allah izinkan 7 orang bisa ia syafaati dari ahli keluarganya. Sebagaimana yang kita dengar dalam kitab Tazkiratul Aulia, itu bagaimana susahnya menjaga hafalan Al-Quran itu diceritakan Sayyidina Hasan Al-Basri mempunyai murid namanya Syekh Abu Amr. Syekh Abu Amr ini adalah seorang penghafal Al-Quran, bahkan hafal dengan tafsir-tafsirnya. Banyak ribuan hadis yang sudah dia hafal juga. Beliau ini seorang ahli tafsir Al-Quran, sehingga beliau memiliki banyak santri, banyak murid, dan majelisnya di mana-mana. Suatu hari ketika beliau sedang mengajar di satu majelis, datang seorang pemuda. Pemuda ini belum pernah duduk sebelumnya di majelis beliau, yakni santri baru atau anak baru. Namun pemuda ini adalah seorang amrod. Nah, di dalam kitab-kitab namanya amrod. Amrod ini adalah anak laki-laki yang masih muda dan belum punya jenggot, tapi memiliki wajah yang tampan menawan. Bila siapa saja yang melihatnya pasti akan terpana, tergoda. Tapi bukan banci ya, ini laki-laki normal, hanya saja dia memiliki ketampanan wajah yang sangat menarik. Nah, tentunya sang guru Syekh Abu Amr ini melihat ada anak baru yang datang. Pandangannya pun tertuju kepada anak baru tersebut. Nah, karena anak ini memiliki wajah yang sangat tampan dan masih muda anak-anak, sehingga Syekh Abu Amr terpana memandangnya sekejap. Nah, seketika itu juga seluruh hafalan Syekh Abu Amr yang ada di dalam otaknya, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, tafsir Al-Qurannya, semuanya hilang dalam otaknya. Sehingga beliau menangis berhari-hari lalu menjumpai gurunya Syekh Hasan Al-Basri. Ditanya oleh Syekh Hasan Al-Basri, apa yang telah engkau perbuat? Maka dia ceritakan bahwasanya kemarin datang seorang pemuda di majelis beliau dan beliau terpana melihat ketampanan wajahnya. Nah, seketika itu juga hilang seluruh hafalan yang ada di dalam otaknya. Nah, bisa kita bayangkan nih betapa sulitnya menjaga hafalan Al-Quran. Bukan memandang wanita, tetapi baru memandang sesama lelaki dan terpana memandangnya itu sudah cukup untuk menghilangkan seluruh hafalan Al-Quran dan hadis segala macamnya. Karena ilmu agama ini tidak sama dengan ilmu lainnya. Ilmu agama ini adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sedikit saja kita maksiat, dia akan pergi hilang meninggalkan kita. Nah, apalagi sekarang ini di mana-mana tempat, bahkan di jalan-jalan, di toko-toko, bahkan di sabun sekalipun, di sampo, di permen-permen yang kecil, hampir semuanya memajang gambar wanita. Dan tidak jarang gambar yang dipajang di sana bahkan memperlihatkan aurat intim. Nah, teman-teman bisa bayangkan tuh ya, betapa sulitnya seorang penghafal Al-Quran, apalagi menjaganya di zaman kita seperti sekarang ini. Maka bersyukurlah orang tua yang punya anak, kita yang mempunyai saudara atau teman yang mereka mampu menjaga hafalan Al-Qurannya di zaman seperti ini. Mereka adalah termasuk orang-orang yang ajaib pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para penghafal Al-Quran yang begitu mujahadah, sulitnya menjaga hafalan mereka di zaman seperti ini, tangisan darah yang mereka korbankan, itu saja hanya Allah izinkan dapat mensyafaati ahli keluarganya sebanyak 7 orang saja. Sedangkan orang yang mati syahid dalam peperangan, Allah izinkan dapat mensyafaati sebanyak 70 orang ahli keluarganya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asy-syahidu yashfa'u fi 70 min ahli baitihi, rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban.
Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang mati syahid diizinkan oleh Allah dapat memberikan syafaat kepada ahli keluarganya sebanyak 70 orang dari ahli keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban. Wallahu ta'ala alamu bissawab.